semua, berjumpa lagi dengan dunia CPNS. Seperti biasa, ada langkah-langkah dalam mengikuti video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dalam video ini ada 10 soal lengkap dengan pembahasannya. Saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Setelah saya selesai membacakan soal dan opsi, saya akan beri jeda 3 detik supaya teman-teman bisa menjawabnya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjawab soal serta membahasnya. Silakan teman-teman menghitung skor dengan mencatatnya di kertas. Poin yang benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah adalah A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Kepres, D. UU, E. Perpu. Jawaban yang benar adalah A. Peraturan daerah. Berdasarkan TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Soal nomor 2. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR. A. Setengah, B. 3/4, C. 3/5, D. 2/3, E. 4/5. Jawaban yang benar adalah D. 2/3. Ketetapan terdapat pada pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 3. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila ditetapkan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. Jepang, D. PPKI, E. KNIPIR. Jawaban yang benar adalah B. BPUPKI. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membahas Asas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka, lahirnya Pancasila. Soal nomor 4. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah D. 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara RI, Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 5. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor A. 25 tahun 1992, B. 25 tahun 1999, C. 8 tahun 2001, D. 23 tahun 2004, E. 32 tahun 2004. Jawaban yang benar adalah B. 25 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Soal nomor 6. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Fleksibel, B. Normatif, C. Rigid, D. Imperatif, E. Semantik. Jawaban yang benar adalah B. Normatif. Pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Soal nomor 7. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat. D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Jawaban yang benar adalah B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Memperjuangkan dan menjamin hak kaum buruh merupakan salah satu bentuk aplikasi sosialisme yang terdapat dalam Pancasila. Soal nomor 8. Perbuatan berikut yang mencerminkan pengalaman sila kedua Pancasila adalah A. Menciptakan senjata nuklir, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia, C. Melakukan perundungan dengan negara lain mengenai batas negara agar tidak terjadi konflik, D. Menjadi inisiator penggalang dana sebagai modal usaha untuk tetangga yang kurang mampu. E. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan lingkungan RT. Jawaban yang benar adalah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Sila pertama, ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan, hak asasi, kekeluargaan, bangsa-bangsa, pengembangan berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kemanusiaan, iptek, dan kebudayaan untuk kesejahteraan manusia. Sila ketiga, persatuan, nasionalisme, kedaulatan NKRI harga mati. Sila keempat, demokratisasi, musyawarah, kepemimpinan yang adil. Sila kelima, keadilan dalam sosial, ekonomi, hukum ekonomi, dan kebudayaan. Soal nomor 9. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan, A. Perintis hidup bangsa Indonesia, B. Dasar filsafat negara Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Pedoman hidup bangsa Indonesia, E. Kepribadian bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan dasar filsafat negara Indonesia. Soal nomor 10. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Demokrasi, E. Monarki. Jawaban yang benar adalah Republik. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat.